Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu, sampurasun. Yang terhormat Bapak Insinyur Henry Slamet, anggota DPRD Kota Sukabumi, sahabat baik saya, sahabat satu kamar dengan saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain istri yang pernah sekamar dengan saya Bapak Henry Slamet, hampir 5 tahun ya Henry ya, 5 tahun ketika sama-sama kami di DPRD Kota Sukabumi. Tapi bersyukur tidak ada yang hamil dan menghamili. Berarti nggak normal. Yang saya hormati yang mewakili Pak Kepala Kementerian Agama Kota Sukabumi, Pak Kasubag TU, kemudian rekan-rekan dari pemerintah daerah, Pak Kabar Kesbangpol berkesempatan hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Pak Ketua beserta seluruh jajaran FKUB Kota Sukabumi, atur nuhun Pak Ketua. Dari MUI juga terima kasih telah hadir di tengah kita. Mohon maaf. Yang saya muliakan, yang saya kasihi cintai, Ketua beserta seluruh keluarga besar BKGS Kota Sukabumi, Pak Pendeta beserta juga Ketua dan seluruh keluarga besar PGIS Kota Sukabumi, para pendeta, para romo, para pastor, para jamaat sekalian, hadirin yang berbahagia. Pertama tentu saja puji syukur hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat dan kita senantiasa berdoa. Semoga nikmat sehat ini senantiasa dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai tugas-tugas kemanusiaan kita. Saya seringkali menyampaikan, apalah artinya Tuhan memberikan nikmat sehat kepada kita? Apalah artinya Tuhan memberikan nikmat bugar kepada kita kalau kemudian kita tidak bisa memasifkan kebaikan kepada warga yang kita cintai? Jadi mari sama-sama kita bersepakat bahwa dengan nikmat sehat ini kita akan terus memasifkan kebaikan-kebaikan. Hadirin sekalian, pertama saya ingat pesan Bung Karno kepada kita. Pesan beliau adalah bangsa yang besar adalah yang mau menghormati sejarah bangsanya sendiri. Sebuah pesan yang sederhana, tapi kalau kita simak luar biasa maknanya. Apa maksud Bung Karno ini dapat kita saksikan? Pertama, bahwa kita adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan sejarah masa lalu. Ini yang penting. Kalaulah dahulu kemerdekaan ini direbut oleh kita semua, bukan hanya oleh orang Muslim, tetapi juga oleh orang non-Muslim. Dengan apa? Kebersamaan. Dengan apa? Dengan persatuan. Maka seharusnya sejarah tersebut juga mengajarkan kepada kita tidak ada alasan bagi kita selain kita membangun kebersamaan di negeri yang kita cintai ini. Kalau hal yang demikian, sahabat-sahabat Gus Durian ini luar biasa, karena diajarkan oleh sesepuh kita Gus Dur terkait toleransi, terkait kebersamaan, terkait persatuan. Selanjutnya hadirin sekalian, kita juga diajarkan sebagaimana pesan Bung Karno tadi untuk menghormati para pendahulu. Mereka lah yang mengajarkan kepada kita betapa negara ini tegak dan berdiri sampai sekarang di tengah dinamika yang ada dengan tetap mengedepankan persatuan. Para pendahulu kita yang mengajarkan itu. Jadi jangan pernah kita berbangga hari ini, saat ini. Kenapa? Harusnya yang kita banggakan adalah para pendahulu yang telah mengajarkan kebaikan kepada kita. Ini penting. Makanya
jangan pernah melupakan sejarah masa lalu. Yang ketiga nih sekalian, sejarah juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga silaturahmi satu dengan yang lainnya. Ini yang paling harus sama-sama kita kuatkan dari waktu ke waktu. Saling menjaga kebersamaan di tengah dinamika yang ada, di tengah kondisi saat ini yang penuh dengan arus globalisasi. Hadirin sekalian, arus globalisasi ini menghadirkan multiplier effect. Apa multiplier efeknya? Stigma. Apa multiplier efeknya? Hoax. Apa multiplier efeknya? Kebencian. Apa multiplier efeknya? Mudah diadu domba kita satu dengan yang lain. Kenapa? Arus globalisasi yang demikian sulit untuk dibendung. Karena tadi gadget, HP kita, media sosial kita dengan mudah diakses pada kesempatan hari-hari ini. Itulah sebabnya sekalian, demikian pentingnya bagi kita untuk memupuk dan merawat rasa nasionalisme kita, untuk memupuk dan merawat rasa kebangsaan kita, dan juga untuk memupuk kepedulian sosial kita. Saya yakin benar kita bersepakat jangan sampai perbedaan agama membuat sekat-sekat di antara kita. Saya yakin benar kita juga bersepakat jangan sampai keyakinan yang ada di antara kita membuat kita saling menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Saya juga yakin benar ya, komitmen kita tidak ada ras, suku, agama, syarat yang harus diperdebatkan di kota tercinta kita. Kenapa? Karena kita bersaudara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada alasan bagi kita selain untuk saling menjaga kebersamaan. Itulah sebabnya sekalian, dengan rasa bangga dan dengan rasa haru saya ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar BKGS, PGIS, FKUB, para romo, para pendeta, MUI, Kementerian Agama yang berkomitmen menjaga kedamaian di kota kecil kita, sehingga apresiasi peringkat ke-6 kota toleran se-Indonesia bisa sama-sama kita raih bersama. Bukan karena saya, bukan karena bapak-bapak semata, bukan, tetapi karena kita. Bukan karena saya, bukan karena Anda, bukan karena kalian, tetapi karena kita. Makanya seringkali saya sampaikan, ini Sukabumi kita, bukan Sukabumi saya, bukan Sukabumi Anda, bukan Sukabumi kalian, tapi ini Sukabumi kita. Kitalah yang harus merawatnya, kitalah yang harus menjaganya, kitalah yang harus saling mengingatkannya antara satu dengan yang lainnya. Saya titip pesan Bapak Ibu sekalian, para romo, para pendeta, para FKUB dan keluarga besar jemaat yang hadir, terlebih lagi memasuki tahun 2024 mendatang, saya titip benar betapa sulitnya kita merangkum atau kita memperbaiki apabila ada gelas yang retak ataupun pecah. Sulit rasanya. Makanya kalaulah Sukabumi ini kita anggap sebuah gelas, kita jaga agar gelas ini tidak retak apalagi pecah. Karena sulit untuk kembali menempel menjadi sebuah gelas yang indah apabila gelas ini sudah pecah ataupun retak. Beda pilihan, beda aspirasi, tetap kita berkomitmen kebersamaanlah yang membuat kita menjadi pegang. Jadi silakan kita maksimalkan sebagai warga negara yang baik, mengikuti pemilihan legislatif, mengikuti pemilihan presiden,
mengikuti pemilihan pilgub maupun pilkada di 2024 mendatang, tapi ingat kebersamaan dan tetap kita jaga gelas ini agar tetap utuh, tidak retak sedikit pun. Dan terakhir, hadirin sekalian, ini yang sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Ya, kalau kita tidak bisa berkawan dalam keimanan, maka bertemanlah dalam kebangsaan. Kalau keduanya tidak ada, berkawanlah karena kemanusiaan. Ya. Jadi kalau kita sudah mencamkan ini dalam relung hati kita, tidak ada alasan bagi kita untuk bersitegang antara satu dengan yang lain. Karena kalau kita berbeda dari sisi keyakinan, kita satu bangsa, kita satu Sukabumi. Itu masalahnya. Kalau kita beda keyakinan, kalau kita tidak satu Sukabumi, tidak satu bangsa, maka kita berkawanlah karena nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diajarkan oleh agama-agama kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, para romo, para pendeta, mari sama-sama terus kita jaga Sukabumi kita menjadi tetap kota yang cantik, kota yang indah, kota yang menarik. Dan tentunya saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada keluarga besar BKGS, PGIS yang juga telah membantu kami, pemerintah yang luar biasa, sehingga tetap harmoni kehidupan beragama kita. Saya ucapkan terima kasih. Kepengurusan yang lama juga saya ucapkan terima kasih atas berbagai dedikasi yang telah dipersembahkan. Dan untuk kepengurusan yang baru, selamat bekerja, selamat melaksanakan tugas, dan selamat membuat bangga masyarakat Sukabumi. Karena saya yakin kehadiran kita sejatinya seharusnya adalah kehadiran yang membuat bangga dan bahagia kota Sukabumi. Apalah artinya kita kalau kita tidak bisa membuat bangga dan bahagia warga Sukabumi. Mari di malam terbaik ini, bertepatan juga dengan usia BKGS yang ke-47 tahun, beda 2 tahun dengan saya, Pendeta Kris, ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama bersepakat. Mari kita buat warga masyarakat bangga dan bahagia dengan kehadiran kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya di kesempatan yang terbaik ini, saya juga mohon pamit kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ya, 3 bulan lagi, tepatnya tanggal 20 September, saya dan Pak Wakil kami akan menyelesaikan priorisasi kepemimpinan kami berdua. Kami bersyukur, ya, dukungan yang luar biasa dari warga Kota Sukabumi, sehingga meskipun 3 tahun kami mengalami masa-masa pandemi yang luar biasa, 3 tahun bersama Pak Hendrik di DPRD, berbagai anggaran yang harusnya pembangunan, yang harusnya sesuai perencanaan digunakan untuk infrastruktur, 3 tahun lamanya anggaran tersebut harus kita alihkan alokasinya untuk kesehatan dan juga untuk jaring pengaman sosial. Jadi saya dan Pak Wakil, kami itu baru bisa bekerja murni dengan anggaran yang ada di tahun 2019. 2020 pandemi, 2021 masih pandemi, 2022 sampai dengan pertengahan tahun baru anggaran agak leluasa, termasuk tahun ini. Jadi murni baru 2 tahun lamanya kami berdua bisa melakukan manuver-manuver pembangunan. Kalaulah ada infrastruktur masih ada yang terabaikan, bukan karena kami tidak punya keinginan untuk melakukan percepatan pembangunan, bukan sama sekali. Bahkan kami berdua, saya dan Pak Wakil, betul-betul berupaya sekuat hati, berupaya sekuat tenaga untuk terus
membangun Sukabumi ini. Hari Sabtu Minggu serasa hari Senin, karena tidak ada hari libur bagi kami berdua. Ya, terus kami lakukan pergerakan dan kami ingin menyampaikan, kami bukanlah orang yang malas untuk melakukan percepatan pembangunan. Tapi mohon maaf, ya, dengan kondisi 2,5 tahun yang luar biasa kita semua mengalami itu, masih ada kekurangan-kekurangan yang belum dapat kami sempurnakan. Jadi atas nama pemerintah daerah, saya, Pak Wakil, kami berdua mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kepemimpinan kami, dalam pembangunan yang kami lakukan. Tersisa 3 bulan ke depan, saya, Pak Wakil, kami berdua akan terus menyelesaikan sampai dengan target yang telah kita tetapkan dalam janji-janji politik kami. Mudah-mudahan 3 bulan tersisa ini mampu juga berubah wajah kota lebih baik dari waktu ke waktu. Terima kasih sekali lagi. Maaf atas berbagai kesilapannya. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menghimpun kita dalam ikatan dan jalinan silaturahmi yang erat antara satu dengan yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.